Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku mau fun reading ya, khusus untuk yang belum menikah atau belum bertemu jodoh ya. Mungkin kalau masih pacaran boleh lah ya, asal belum menikah ya. Aku mau menarik energi general untuk energi jodoh ya. Apa kabar jodoh? Apakah masih jauh atau sudah dalam waktu dekat ini? Bagaimana ciri-cirinya, energinya, mungkin profesinya, zodiaknya, ataupun inisialnya ya. Kita suruh-suruan aja ya. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua energi yang ketarik nih semuanya resonate buat kamu, atau mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi kalau enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Fokus ke diri sendiri aja ya, ingin mengetahui kabar jodoh kalian ya. Oke, wow, Air of Spades, Temptation. Aku rasa sih ini nggak lama lagi ya, ada seseorang yang ngerayu kamu, menggoda kamu gitu ya. Mungkin energinya agak-agak genit ya. Tapi kalau misalkan sama-sama single ya, dianya single, it's okay lah ya. Yang menjadi masalah tuh kalau misalkan dia tuh udah nikah gitu ya, udah punya pasangan, terus kegenitan ngerayu-ngerayu kamu, nah itu bisa jadi masalah. Tapi kalau kalian dianya single ya it's okay ya. Kalau kalian kan pastinya single ya yang nyimak video ini karena temanya jodoh ya kan. Oke, ini bakal ada yang ngedeketin ngerayu kamu gitu ya, goda-godain kamu. Nah, kita lihat lagi. Oke. Six of Cup, effort ya. Bakal ada seseorang yang effort ke kamu, memperjuangkan gitu ya. Bisa jadi ya semacam dia mengejar kamu gitu ya. Kalaupun ada perbedaan di antara kalian, dia akan mengusahakan ya untuk mencari solusi. Atau kalaupun kalian ini LDR gitu ya, atau bukan LDR ya, kan belum ada relationship ya, atau bisa aja nih pasangan kamu ya, bisa, maksudnya bisa pacar, bisa gebetan mungkin, atau crush kamu gitu ya. Kalau misalkan long distance nih, dia akan berusaha sih untuk bisa bertemu kamu supaya hubungan ini bisa panjang. Dia akan berusaha untuk itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Yap. Ace of Spades, realization. Ada energi orang baru nih guys ya. So energi jodoh kamu nih bisa jadi kamu masih baru kenal ya, mungkin masih hitungan hari, hitungan minggu, atau hitungan bulan gitu ya. Jadi belum kenal bertahun-tahun lah ya, energi orang baru ya. Atau bisa jadi sekarang belum ketemu ya, tapi nanti ke depan akan ada perkenalan dengan orang baru yang dia bakalan serius memperjuangkan kamu, nggak cuman ngerayu-ngerayu aja. Oke, nah kita lihat lagi. Yap, Three of Spades, infidelity. So hati-hati ya, walaupun ini kabar jodoh, tapi bakal ada seseorang yang sudah punya pasangan, terutama sudah menikah ya. Dia mengejar kamu, menggoda kamu, merayu kamu ya. Bahkan bisa jadi dia tuh kayak menjanjikan, kalau kamu memang serius sama aku bisa kok ninggalin pasanganku gitu. Karena saat ini aku lagi ada masalah, lagi bermasalah, atau hubunganku nggak harmonis. Nah ya, mungkin nggak semua, beberapa ada yang situasinya bakal dideketin ya, seseorang yang udah punya pasangan. Oke, lihat lagi ya. Yap, Princess of Heart.
ada yang ngedeketin kamu, seseorang yang udah punya anak ya. Jadi energi single parents ya, single parents. Bisa single parents, bisa yang masih menikah karena dia udah punya anak. Karena di sini ada infidelity ini, three of ini ya, three of spade ya. Ini gambaran kayak apa ya, mengkhianati sebuah hubungan atau kayak cinta segitiga ya. Jadi bakal ada yang mendekat nih, bahkan mengejar kamu, terobsesi. Dia bisa single parent, udah mempunyai anak, atau bisa juga ini sudah masih punya pasangan ya. Atau kalau kamu maskulin, kabar jodoh nih yang segera mendekat, seseorang yang usianya lebih muda dari kamu, feminimnya ya, feminimnya calon jodoh kamu nih, seseorang yang usianya jauh lebih muda. Kalau kamu maskulin ya, tipikalnya atau karakternya atau energi dia tuh friendly, ramah, lembut, jadi nggak jutek, nggak judes gitu ya, cenderung extrovert. Dia bisa beradaptasi, mudah beradaptasi, mudah bergaul ya. Tapi ini gambarannya jujur ya, seseorang yang tulus, jujur ya, usianya lebih muda dari kamu. Oke, sekarang aku coba tarik energinya dengan deck kartu aku yang lain nih, dengan kartu tarot ya. Kabar jodoh. Oke, kita lihat. Yap, Four of Wands. Wow, ini mah gambaran pernikahan ya, sebuah perayaan ya. Nah, perayaan ini bisa pertunangan, bisa pernikahan ya. So aku rasa nih energinya udah deket banget ya. At least di tahun ini kamu udah dipertemukan gitu. Walaupun mungkin nikahnya nggak tahun ini ya, tapi ada juga yang nikahnya tahun ini. Ini energi pernikahan kenceng banget ya. Jadi kalaupun masih belum ke pernikahan ya, bisa ini pertunangan atau ya setidaknya nih udah komitmen serius ya. Tujuannya memang mencari pasangan hidup yang nantinya untuk dinikahin, bukan hanya sekedar FWB-an atau one night stand doang gitu, bukan ya. Ini energi pernikahan udah semakin dekat. Oke. Ya. The Tower, ada energi orang lama juga, mantan tepatnya ya, energi orang lama, tepatnya mantan, atau mungkin belum mantan tapi dulunya kalian tuh sempat deket gitu ya. Kemudian ada suatu peristiwa yang membuat kalian harus berjauhan, atau kalau ini mantan membuat kalian tuh harus putus, dan pernah ada peristiwa yang putusnya tuh nggak baik-baik gitu ya. Benar-benar ada drama pertengkaran yang luar biasa ya, seperti diibaratkan ini ya, menara api tersambar petir, terbakar kayak gitu ya. Atau bisa juga seorang yang dulunya kamu pernah deket tapi pernah ada konflik hebat ya, sehingga kalian tuh ya berantem yang sampai udah kita udahan, udah aku nggak mau deket kamu lagi, udah aku nggak mau ketemu kamu lagi, udah aku nggak mau menghubungi kamu lagi ya, atau sampai ngeblokir mungkin ya. Nih ada energi orang lama, so ada energi orang baru, ada energi orang lama, tapi orang lamanya ini yang benar-benar pernah konflik heboh ya sama kamu. Oke. Yap, Three of Cups. Nah, kalau Four of Wands ini cenderung energi pernikahan, Three of Cups ini cenderung ya energi pertunangan, tapi bisa juga pernikahan ya, atau perayaan ya. Intinya sih udah terkonfirmasi 2 kali bahwa energi jodoh ini udah deket ya. Pertunangan, pernikahan, komitmen, pertemuan keluarga ini udah terlihat. Oke, nah Three of Cups ini juga bisa gambaran orang lama ya, orang lama. Kalau The Tower ini udah pasti mantan, terus udah pasti kalau bukan mantan ya, misalkan dulu dia adalah kelas kamu atau gebetan kamu,
atau teman lama itu pernah konflik hebat ya, pokoknya begitu, pernah konflik hebat. Nah, dari gambaran Three of Cups ini juga energi orang lama, tapi ketika kalian berpisah itu no drama. Jadi ya energinya slow aja gitu, pisah ya, pisah aja. Atau ketika mungkin kalian nggak sempet jadian ya, menjauh karena kesibukan masing-masing, terus kayak ya udah anyep aja gitu. Nah, ini akan dipertemukan lagi ya. So far dari kartu yang ketarik sampai ini ya, energi orang lama yang begitu kencangnya. Kalau orang baru ada tapi sedikit. Oke, coba aku lihat lagi, siapa tahu nanti ada petunjuk lagi ya. Yap, Nine of Swords. Lagi-lagi energi orang lama, atau ini pacar kamu, pasangan kamu, atau gebetan kamu saat ini ya, yang dimana di hubungan kalian atau koneksi kalian itu seringkali bikin overthinking ya, dikit-dikit ribut, bikin kesel, bikin overthinking, bikin galau, hubungan yang penuh tidak kepastian, terus komunikasi yang on off gitu, dia datang dan pergi. Nah, bisa jadi malah jadi jodoh kamu nih, energi yang saat ini seperti ini ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, Six of Swords, energi orang jauh. Tadi di awal kan sempat aku spill ya, bahwa mungkin ada effort ini karena jarak, tapi dia akan mengusahakan itu ya. So mau ini orang lama, mau ini orang baru ya, ada energi orang jauh ya yang bisa menjadi jodoh kalian. Nah, ini energinya udah semakin dekat nih, aku udah bisa merasakannya. Oke, sekarang coba aku tarik energinya dengan kartu oracle. Kabar jodoh, halo, halo, halo. Tahun ini dipertemukan ya, karena udah ketarik nih tentang kartu pertunangan, pernikahan. Tapi mungkin ada yang tahun ini memang bisa menikah, ada yang dipertemukan aja ya, mungkin menikahnya masih nanti. Oke. Rekindle, an old flame return. Orang lama lagi guys ya. Api lama kembali datang dan menyala lagi. Oh, menyala abangku. Ya, energi orang lama lagi. Ya, mau itu mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mantan gebetan, mantan crush, intinya ya energi orang lama yang balik ya. Oke, you are worthy. Your worth doesn't depend on the other person ya. Ini aku rasa energi seseorang yang kamu udah kenal. Mau ini orang lama mantan, atau mungkin aja kamu baru kenal tapi belum jadian ya. Intinya sih koneksi kamu dengan orang ini, kamu tuh nggak ketergantungan sama dia gitu. Kalau Nine of Swords ini seseorang yang membuat kamu ketergantungan ya, kayak kamu nggak dihubungin galau, kamu dijauhin galau, komunikasinya on off gitu. Tapi di sini ada energi seseorang yang mau dia datang, mau enggak, mau dia menghubungi, mau enggak, kamu tuh nggak ngaruh sama sekali gitu. Karena kamu kayak sadar bahwa aku nggak harus bergantung sama doi ya, ini hidupku sendiri. Sebelum kenal sama doi aku fine, aku baik-baik aja, aku kerja sendiri, cari duit sendiri, aku kemana-mana sendiri gitu. Jadi kamu masa seorang ini benar-benar yang light, santai, ada dia maupun nggak ada tuh kamu santai. Nah, kamu bisa aja berjodoh dengan energi orang yang seperti ini gitu, kalau memang ada ya. Oke, kalau memang kamu mengalami itu. Karena gini ya, aku pernah mengalami itu ya, maksudnya gini, ada beberapa yang mendekat gitu, ada satu maskulin itu yang bener-bener ini ya, apa namanya, menguji mental banget
Nah, kayak kalau tiap kali ngambek langsung ngeblokir. Terus kalau misalkan marah-marah langsung misalkan nutup telepon atau nggak ngerespon chat kita, bener-bener bikin kita tuh pantang-panting gitu, nih maunya apa, bikin nggak bisa sampai nggak bisa tidur gitu. Tapi ada juga yang ngedeketin ya, maskulin ya, orang itu benar-benar santai, rileks. Jadi kalaupun kita slow respon, kalaupun dia tuh nggak pernah marah. Yang ini energi soulmate ya, yang seperti ini energi soulmate ya. Yang kita tuh juga jadi nggak ketergantungan. Kayak yang ada dia ya kita happy, nggak ada juga biasa aja. Nah ini energi soulmate ya, bisa jadi jodoh kamu energinya seperti ini. Kalau kamu pernah merasa ada di situasi ini ya. Oke. Terus, guided steps to quit love, follow the path of ascension. Ini juga energi soulmate ya. Ketika kamu dekat dengan seseorang, tapi kamu nggak ekspektasi apa-apa, kamu nggak needy, kamu nggak clingy, nggak yang bingung kecarian, nggak yang dikit-dikit minta bantuan dia antar jemput, atau dikit-dikit apa namanya minta perhatiannya dia. Yang kayak kamu bener-bener ngalir aja itu tadi ya. Kamu datang, aku persilakan. Kamu nggak ada, aku juga nggak nyari. Tapi nggak nyarinya itu bukan berarti kita move on, nggak butuh atau gimana. Lebih ke kayak kita menyadari, oh kayaknya dia lagi sibuk, mungkin dia lagi bad mood, mungkin dia lagi nggak enak badan. Ini energinya soulmate banget gitu. Tapi beberapa ada energi toxic juga ya, yang itu tadi seperti orang apa, dia udah punya pasangan, dia ngejar-ngejar kamu, obsesi, bahkan nekat mau nikahin kamu. Kalau kamu mau dia akan ninggalin pasangannya. Ada energi seperti itu ya. Ada juga energi seseorang yang ya itu tadi, yang selalu bikin kamu overthinking, bikin kamu uring-uringan, bikin kamu tuh gelisah, galau ya, nggak ngasih kepastian tapi kamunya bingung gitu. Kalau soulmate tuh meskipun dia nggak menjanjikan apa-apa, kamu nggak bingung, kayak yang udah apa kata semesta aja gitu loh. Karena dia energinya itu memberikan motivasi, memberikan support ya, bukan menyerap energi kamu untuk selalu uring-uringan. Oke. Next ya, kita lihat lagi. Yap. Workplace romance ya, common cause connection. Ini bisa pacar kamu saat ini, kelas kamu saat ini, gebetan kamu saat ini, yang ya emang komunikasinya lancar, hubungannya intens ya, nggak yang on off gitu. Oke. Yang terakhir di sini aku tarik energinya dengan kartu Romance Angel. Ini kartu oracle juga. Sebenarnya hampir sama ya, cuman supaya bisa meyakinkan atau menekankan lagi energi mana yang paling dominan. Oke, this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. So ini udah kenal kamu ya. Jadi ini bisa pacarmu saat ini, bisa saat ini yang deket sama kamu. Mungkin kamu HTS-an, mungkin ini close friend aja ya. Ya bisa jadi dia orangnya ya. Mungkin dia belum melamar kamu atau belum ngajak komitmen karena masih meyakinkan dirinya. Walaupun sebenarnya dalam hati tuh dia kayaknya ini ya, kriterianya itu pas banget. Ini yang aku cari gitu. Aku tinggal meyakinkan diriku aja. Nah, karena di sini energinya udah deket nih, Four of Wands ya sama Three of Cups. Dia maunya ngalir aja, tapi di tahun ini dia akan memberikan kepastian ya. At least melamar kamu, bahkan ada yang ajak menikah. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Calling in your soulmate. Dia adalah seseorang yang selama ini kamu doakan, kamu sebut namanya dalam doamu, kamu pikirkan, kamu selalu bayangkan ya. Mungkin kayak bukan berarti kamu terobsesi, enggak ya, sekilas gitu, kalau aku nikah sama dia kali kayak gini ya, nanti aku dianterin kerja, nanti aku dijemput, kita kerja bareng, berangkat kerja bareng gitu. Atau kalau misalkan kamu lagi holiday kemana gitu ya, kali aku kalau sama si A tuh kayak gitu ya, kayak pasangan itu ya. Nah
hal-hal yang sering kali kamu bayangkan atau kamu visualisasikan. Nah, itu membawa kalian untuk bersama ya nantinya. Oke, tapi bukan obsesi ya. Kalau obsesi itu setiap harinya kamu kepikiran dia, terus kamu ngejar-ngejar dia ya, kamu hubungin dia terus, kamu caper terus sama dia, ini enggak ya. Yang kayak kamu diam-diam tuh memvisualisasikan tuh dengan ketenangan, bukan dengan obsesi ya. Pasti paham ya bedanya. Oke, kita lanjut lagi. Yep. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Ini energi soulmate banget ya. Seseorang yang nggak menjanjikan apapun, nggak terobsesi, nggak berambisi, nggak posesif, nggak menekan kamu, tapi nanti pada satu waktu di momen dia yakin, dia langsung akan ajak kamu buat komitmen. Oke. Nah, kita lihat satu lagi. Yap. Oke, passion. Ini ya seseorang yang ya saat ini selalu ada deket kamu ya. Walaupun mungkin kalian long distance berjauhan, tapi komunikasinya yang selalu intens gitu. Bahkan kalaupun ya namanya suatu hubungan, jangankan relationship pacaran atau pertunangan atau HTS-an gitu ya, FWB-an aja kadang kita berkonflik ya kan, pertemanan aja kadang berkonflik. Nah, dia ini ya walaupun ada konflik sama kamu tapi nggak pernah sampai ninggalin, nggak pernah sampai ngeghosting, nggak pernah sampai ngeblokir sampai berhari-hari berminggu-minggu bikin kamu galau, nggak. Paling sesaat aja dia langsung, kalian tuh langsung baikan lagi ya, cenderung energinya soulmate. So jadi kalau aku simpulkan energi yang aku tarik ini ya, kabar jodoh kalian tahun ini kalian dipertemukan ya. Pernikahannya ada yang langsung tahun ini, ada yang mungkin tahun depan gitu ya, atau kapannya. Intinya sih tahun ini kenceng banget energinya dipertemukan ya. Ada energi orang baru, aku rasa 30% ya, 70% cenderung orang lama. Nah, orang lama ini bisa orang dari masa lalu atau orang yang saat ini masih bersama kamu ya. Ada cenderung ada energi toxic karmik ya. Ada juga energi soulmate, tapi kencang banget energi soulmate ya, yang nanti bakal menjadi jodoh kamu. Mungkin beberapa yang itu tadi ya, seseorang yang udah punya pasangan nekat untuk menikahi kamu ya, atau mantan atau orang dari masa lalu yang kalian pernah bertengkar heboh gitu ya, atau yang on off datang dan pergi, dan ini juga bakalan ada kans muncul untuk bisa menjadi jodoh kamu gitu. Intinya sih kita sendiri ya, energi jodoh kita sendiri yang menariknya. Kalau kita mau berdealing dengan energi seperti itu ya, ya itu akan ketarik datang ke kita gitu. Kalau kita tolak ya dia nggak datang ya. Jadi tergantung kamu mau menarik yang mana, mau menarik mantan, mau narik seseorang yang memang udah punya pasangan tapi nekat mau menikahi kamu. Mungkin ya ada kan banyak udah terobsesi, udah ambisi ya, atau mau menarik aku mau orang baru aja kak gitu, nanti yang datang ya orang baru gitu. Atau kamu mau ya seseorang, aku pengen aku sih selalu visualisasi nih sahabat aku nih gitu, walaupun dia nggak nembak aku ya, tapi dia selalu ada buat aku ya. Ini aku visualisasikan ya, bisa jadi atau close friend kamu gitu ya, energi yang ketarik itu. Oke, sekarang kita lihat dia nih profesinya apa ya. Mungkin salah satunya ada yang sempat atau udah kamu visualisasikan ya. Profesi dari jodoh kamu. Oke. Ada yang berprofesi sebagai pramugari, atau bisa juga pramugara atau kru penerbangan gitu ya, atau yang kerjanya di pesawat, atau bisa juga pilot. Terus oke, farmer, mungkin dia bekerja di bidang pertanian atau memang petani. Jangan salah, petani itu juga banyak yang mapan loh ya. Terus juga yang bergerak di bidang pertanian atau produk pertanian ya. Terus oke,
engineer. Nah, ini bisa engineer sipil, engineer mesin, elektronik ya, electrician ya. Atau bisa apalagi ya, engineer sipil, arsitek itu juga bisa, mesin, elektronik ya, arsitek, apalagi sih engineer ya. Insinyur lah ya, intinya insinyur, engineer. Oke, terus electrician. Nah, ini ya, electrician. Jadi pekerjaannya tuh yang berkaitan dengan elektronik gitulah ya. Mungkin di factory gitu, atau di perusahaan yang bergerak di bidang apa? Perlistrikan gitulah. Atau kontraktor listrik ya. PLN bisa jadi. Oke, terus nahkoda kapal, atau mungkin nggak harus nahkoda, tapi dia bekerja di kapal ya, pelayaran, mau kapal pesiar, mau kapal kargo, mau itu staf di perusahaan pelayaran atau ekspedisi ya, atau bisa juga navy, apa tuh, angkatan laut. Oke. Waiter, atau memang dia pekerjaannya di cafe, resto gitu, mungkin nggak harus waiter ya, mau mungkin stafnya, kasirnya, manajernya, atau koki ya, intinya sih bekerja di cafe atau resto ya. Oke, soldier, tentara, jelas banget ya, tentara mau angkatan apa aja boleh. Terus oke, ada yang dancer, penari, atau dia pintar nari, suka nari. Terus ada pula magician, pesulap, atau dia entertainer ya, entertainer. Mungkin nggak harus pesulap, tapi dia entertainer. Oke. Movie director, atau sutradara ya, atau dia kerja di perusahaan film atau house production, atau di periklanan gitu, atau di pertelevisian. Terus oke, baker ya, dia mungkin punya usaha bakery, atau dia pintar bikin roti, atau bekerja di perusahaan bakery gitu ya. Oke ya. Entrepreneur, pengusaha ya, mau pengusaha apa aja, intinya dia pengusaha. Oke, yap. Scientist, atau ilmuwan, atau peneliti. Terus aku tarik banyak ya, karena profesi ini kan banyak ya. Pemandu wisata, tour guide, atau tour leader, atau pekerjaannya di agen pariwisata, berhubungan dengan pariwisata, tourism gitu-gitulah. Hakim, atau dia bekerja di kantor apa namanya, kehakiman, nggak harus jadi hakim juga ya, mungkin stafnya. Oke, aku tarik dua lagi ya. Ada yang bekerja sebagai reporter. Terus nah nih pilot, nih tadi ada kru penerbangan pramugari atau pramugari, ini ada pilotnya juga. Oke, itu untuk profesinya. Nah, sekarang kita lihat inisial namanya ya, inisial nama jodoh. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, nickname, atau nama dia di sosmed ya. Ada inisial L, F, I, P, R, T, V, H, B Bravo, F lagi, W, G, D Delta, A, dan Y. Nah, untuk zodiaknya, zodiak jodoh kamu, oke, ada Taurus, Merkuri itu Gemini, Virgo ya, ada Ceres Taurus, ada Virgo lagi, ada Scorpio, Uranus Aquarius, ada Libra, Capricorn, oke, ada Pisces, Mars itu Aries Scorpio, dan yang terakhir ada Sun Leo ya.
Oke guys, ini energi jodoh kamu ya. Ya mudah-mudahan yang ketarik nih sesuai dengan harapan impianmu ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan dipertemukan dengan yang terbaik. Oke, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.